masalah pencabulan, saya sampai merinding ngomongnya karena saya tahu ceritanya kan. Jadi keluarganya datang ke kita melaporkan bahwa anak ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Si korbannya nih. Tunarungu dan tunawicara. Terus orang tuanya tuh bisa tahu karena dia keguguran. Coba. Jadi kita yang bisa ngomong aja, kalau kita dilakukan bullying, pemerkosaan, kadang takut buat ngomong. Untuk menyampaikan. Nggak berani. Ini nggak bisa ngomong, nggak bisa denger. Gimana caranya? Sigap itu adalah siap, inisiatif, gesit, antisipatif, dan profesional. Jadi itu memang moto kami, Kejari Pandeglang Sigap. Setelah itu mendapatkan foto anak kecil yang lagi tidur di jalan, kami laporkan ke dinas sosial. Oh, ke dinas sosial. Karena ini bukan perkara hukum, Bu ya. Nah, tapi kan dengan begitu masyarakat jadi setiap ada info yang masuk ke kami tindak lanjuti. Itulah makanya poskonya akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kabar Banten. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha. Hari ini tim podcast Kabar Banten menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, yaitu Ibu Oktaviani. Dan hari ini sudah duduk bersama saya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari Pandeglang lumayan deket ya? Tidak ada hambatan apa-apa. Alhamdulillah. Oke Ibu, Sobat Podcast Kabar Banten tentu bertanya-tanya. Ibu sekarang sudah menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah. Tentu Sobat Podcast Kabar Banten ingin tahu profil tentang kisah kehidupan ya. Tentu kan kalau orang sukses pasti ada kisah-kisah kehidupannya tuh. Bisa dijelaskan Bu? Mungkin kalau dijelaskan sedikit, saya sekolah kebetulan di daerah Jakarta Pusat. Jadi SD saya bareng sama Obama. Barack Obama? Iya. Satu SD. Mantan Presiden Amerika. Betul, yang katanya sekolah di SDN Menteng 01 pagi. Saya SD di situ, SMP, SMA, kuliah. Kebetulan kuliah juga alhamdulillah sempat merasakan D3 Perbankan di UI, kemudian ambil Fakultas Hukum juga di UI. Lanjut ambil S2 Hukum. Terus juga saya dulu itu sebenarnya bergerak di bidang media. Oke, jadi pernah mengalami menjadi jurnalis juga berarti Bu ya? Sebenarnya nggak ke jurnalis, tapi lebih ke arah bagian kantor ya. Jadi saya staf General Affair di Harian Umum Republika. Harian Umum Republika. Iya. Jadi paling tidak mengetahui sedikit banyak. Gitu ya. Terus kemudian juga saya pernah juga bekerja di tabloid Mumu, Libero, Inet. Nah di situ saya menjadi account eksekutif lah, marketing ya. Kemudian juga saya sempat bergerak di bidang entertain, punya semacam bukan production house sih, tapi sempat juga event organizer, terus pegang beberapa brand yang kemudian sekarang sudah jadi di franchise orang-orang gitu. Jadi sebenarnya dasarnya sih lebih ke arah marketing kali ya. Marketing ya? Iya, sama jadi, media. Cuman ternyata itu menjadi juga modal utama di kejaksaan. Karena apa? Sekarang ini kejaksaan harus hadir di tengah masyarakat. Caranya gimana? Kita viralkan. Salah satunya dengan media. Media, betul. Kalau marketing tentu bersosialisasi dengan masyarakat. Betul. Nah Ibu, 2 kali itu Ibu sudah tempuh setelah lulus dari perguruan tinggi ya? Hingga kemudian Ibu masuk sebagai jaksa begitu. Nah itu proses Ibu sampai menjadi jaksa gimana? Nah, jadi ini kebetulan saya ada bawa buku autobiografi ibu kandung saya. Nah, ini adalah Jaksa Agung Muda perempuan pertama di Kejaksaan RI. Pertama loh. Nah, tapi ini merupakan beban juga buat saya. Kenapa? Apa yang kita perbuat pasti nanti akan dibilang, oh anaknya siapa gitu kan. Kalau kita berbuat baik, kalau berbuat salah lebih lagi, mentang-mentang anaknya siapa gitu kan. Jadi awalnya saya berpikir siapa yang akan teruskan legacy dari ibu saya. Maksudnya legasinya ini perempuan loh.
kita ngomongin kesetaraan gender. Perempuan bisa dihitung jari, terutama di kejaksaan, yang mana didominasi oleh laki-laki. Nah, disitulah mulai saya tergerak, kayaknya kalau saya coba masuk kejaksaan bisa nggak ya dengan gaya saya seperti ini. Ya alhamdulillah, Allah tuh kan ya pasti ngasih ujian ke umatnya yang mampu. Mungkin ujian saya masuk kejaksaan seperti itu, harus ada beban dari nama besar orang tua sehingga saya tahu diri, membatasi hal-hal yang memang kalau nggak boleh dilakukan jangan. Terus kita sesuai berpatokan pada undang-undang, peraturan seperti itu. Jadi kejaksaan ini kan sekarang ini nih Jaksa Agung lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice, ya kan? Nah, RJ ini kan sifatnya lebih humanis karena rasa hati nurani itu nggak ada di buku, adanya di kita. Di hati. Iya, nah Mas Irfan juga mestinya mengenal juga nih kejaksaan itu ada apa aja sih, seperti apa gitu. Jadi jangan orang juga tiba-tiba oh kejaksaan takut, atau misalnya oh kejaksaan bajunya coklat-coklat kok kayak pramuka ya. Nah, atau misalnya kejaksaan tuh sama pengadilan apa ya gitu. Nah ini yang masyarakat awam kadang-kadang nggak tahu, padahal kejaksaan itu memang ada, dan tugas kita adalah yang paling utama adalah penuntut umum. Menuntut umum. Menuntut ya. Orang-orang yang bersalah Bu ya. Betul, jangan gitu. Nuntut yang lain-lain. Bu, itu ada pesan khusus, artinya kalau sekilas apa yang disampaikan Ibu, ada pesan dari Ibu ya, artinya ini ada pesan untuk meneruskan. Kalau ibu saya nggak memberikan pesan, malah kaget. Kok kamu masuk kejaksaan? Dia bilang gitu. Yakin kamu? Ibu sempat bertanya begitu ya? Malah begitu. Dan kebetulan memang kakak saya pun masuk kejaksaan juga. Kalau kakak saya sekarang bertugas sebagai kepala kejaksaan negeri Metro di Lampung. Nah, ibu saya malah bilang apa yang kamu ambil harus kamu pertanggungjawabkan. Nah, itu yang selalu saya ingat sebagai dasar saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Karena kalau kita nggak bertanggung jawab terus nanti kan hasilnya nggak bagus. Seperti pesan itu. Ibu sampai sekarang masih diimplementasikan ya? Itu. Apa yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Tahun berapa Ibu masuk jaksa sebagai Alhamdulillah jaksa? Masuk kejaksaan tahun 2004. Tahun 2004 ya? Ya, 2003 CPNS. CPNS. Ya. Hingga sampai akhirnya sekarang menduduki sebagai jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang. Ya. Nah, sebelum menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, banyak. Kalau saya udah alhamdulillah 4 pulau. 4 Boleh pulau bangga ya, 4 pulau ya. Jadi pertama sekali saya penempatan waktu masih CPNS di DKI, di bagian Pidum, kemudian pendidikan jaksa. Setelah pendidikan jaksa saya ditempatkan di Lampung Selatan. Berarti Pulau Sumatera ya. Sumatera. 1. Tadi DKI Pulau Jawa, 2, udah kan? Nah, habis itu saya berpindah-pindah dari Kalianda pindah ke Jakarta Barat, dari Jakarta Barat pindah ke Jawa Barat, Cikarang. Nah, di Cikarang itu saya jadi yang katanya di Jawa Barat itu kasih intel perempuan pertama. Belum bisa nyamain ibu saya nih, masih jauh. Baru jadi kasih intel aja, tapi bangganya juga udah, wah alhamdulillah gitu, bisa mencapai suatu hal yang tadi masalah kesetaraan gender. Bahwa perempuan bisa menduduki posisi sebagai kasih intel, dan alhamdulillah pula 4,5 tahun saya menjadi kasih intel. Cukup lama. Jadi menjawab bahwa perempuan itu juga bisa begitu ya? Betul, cukup lama. Kenapa? Karena 4,5 tahun itu saya udah menjarain orang, meriksa perkara korupsi. Tapi menjarakan orang yang bersalah Bu ya, bukan orang. Ya, dan ketemu lagi setelah dia bebas gitu. Jadi ada banyak dinamikanya juga pada saat itu. Nah, setelah itu saya pindah ke Depok, masih Jawa Barat. Ya, menjadi Kasubagmin. Setelah itu pindah ke Cibinong menjadi Kasipitsus. Ada beberapa perkara juga yang diangkat di sana. Nah, setelah itu saya pindah ke Bali, jadi koordinator. Udah 3 pulau ya. 3 pulau. Iya. Sudah menghampiri keliling Indonesia nih. Insya Allah, pulaunya banyak Indonesia. Nah, setelah di Bali, kemudian saya pindah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Bangka Barat. Ya, dan uniknya saya menjadi jaksa Kajari kelima perempuan. Kelima perempuan. Jadi selama sebelum saya itu 4 perempuan Kajarinya. Jadi saya kelima itu Kajari perempuan di Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang disebut dengan daerah Mentok. Ya, tapi sesudah itu pengganti saya laki-laki. Jadi sudah dikatakan melanglang buana kalau bahasa Nah, dari berbagai tempat yang sudah Ibu jalankan tugas itu begitu ya. Tentu kan pasti ada kesan dan
keluhnya begitu selama kalau saya berpendapat seperti ini, kalau ngeluh nggak boleh dong. Ya. Kan ini sudah tugas Bu ya. Iya, jangan. Salah sendiri dan masuk kejaksaan. Iya betul. Kayak Kang Irfan, kenapa kok masuk di media? Kan banyak. Kalau udah deadline pusing nggak? Betul. Sama. Makanya. Jadi kalau ngeluh kayaknya udahlah, itu sudah biasa dalam hal kehidupan. Cuman sekarang yang harus kita cari adalah bagaimana cara beradaptasi. Setiap masuk ke tempat baru tentunya memerlukan adaptasi yang baru. Misalnya waktu masuk di Jawa Barat dengan Banten hampir mirip karena sama-sama dulu Jawa Barat kemudian pecah jadi Banten. Atau misalnya pas di wilayah Bangka Barat cara ngomong budayanya udah berbeda, perilaku masyarakat juga berbeda. Itu di Bali lain lagi. Bali banyak libur enggak ya? Tapi kemudian Ibu bisa dengan cepat ya beradaptasi di harus ya. Itu semua menjadi tuntutan Bu ya. Karena kami jaksa pada saat kami mengikuti pendidikan jaksa dan setelah selesai itu sudah ada tuh kita istilahnya taken kontrak, bersedia ditempatkan di mana saja, walaupun dalam hati berharap kalau bisa dekat keluarga. Tapi karena tugas ya harus mau nggak mau ya. Oke Ibu, publik sobat podcast Kabar Banten tentu masih banyak yang bertanya ya, sebenarnya fungsi dan peran Kejari begitu ya dalam pelaksana tugasnya itu seperti apa sih gitu? Apakah hanya orang kan sekilas jaksa itu hadir di pengadilan kemudian membacakan tuntutan gitu. Nah yang sebenarnya apakah hanya itu saja atau memang ada? Jadi kalau ngomong kejaksaan, kita ngomongin kejaksaan dulu secara luas. Kejaksaan adalah penuntut umum. Jadi tugas kita penuntut umum dan kita mempunyai azas dominus litis. Nanti panjang itu. Tapi kejaksaan ini kemudian ada jaksa agung. Jaksa agung dibantu oleh jaksa agung muda. Nah jaksa agung muda itu ada bidang pembinaan, intelijen, pidana umum, pidana khusus, kemudian juga ada pengawasan, ada perdata tata usaha negara, terus juga ada yang paling baru yang sudah bergabung sekarang adalah Jampitmil, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, di mana memang TNI dengan kejaksaan nantinya ke depannya memang sudah terwujud yang namanya single prosecution. Jadi penuntutan di dalam satu apa? Kejaksaan. Gitu. Nah, turun lagi baru ada Kejaksaan Tinggi, dari Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi baru ke Kejaksaan Negeri, ada juga Kejaksaan Tinggi itu wilayahnya provinsi Bu ya? Provinsi. Kejaksaan Negeri, Kabupaten Kota. Nah, ada lagi Capjari, Kejaksaan Cabang. Nah, ini adalah perluasan. Misal, kalau di suatu wilayah itu terlalu luas, jadi ada Capjarinya. Capjari itu apa dia? Tugasnya sama. Lingkupnya kabupaten kota berarti? Di bawahnya. Oh, di bawahnya. Jadi dia masuk di wilayah misalnya kalau Serang ini kan luas. Nah, kemudian ada satu daerah yang memang memerlukan Capjari itu, tapi kan harus melalui proses. Kalau ada Capjari itu di wilayah Bali, Klungkung itu Capjarinya Nusa Penida. Karena Nusa Penida itu kan agak jauh. Nah, itu juga punya banyak masalah, kayak wisatawan yang datang, terus wisatawan Bali banyak lah masalah-masalah yang memang mungkin wisatawan nggak tahu bahwa adat kita nggak bisa seperti itu. Kemudian juga banyak wisatawan yang meninggal di Nusa Penida, foto jatuh gitu kan, lagi bandel dikasih tahu nggak mau. Terus udah gitu juga misalnya juga kalau di Kepulauan Bangka Belitung ada Capjari di Sungai Liat, itu menempel dengan Bangka Tengah, Bangka Induk. Nah, jadi itu adalah bagian dari Kejari. Saat ini baru ada di Bali berarti Bu ya? Kalau di Enggak, Capjari ada banyak. Oh, di Pandeglang juga sudah. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya kan kalau Kejaksaan Tinggi provinsi berarti sekitar 30 sekian. Enggak semua juga sih, karena ada beberapa baru kan, kayak Papua. Oh, Papua udah baru, yang mau pembentukan 3 baru lagi kan. Jadi nanti turun ke Kejari. Kejari itu sekitar ada 400-an di Indonesia, 400 lebih. Nah, Capjari juga ada sekitar berapa ratus gitu. Jadi kejaksaan lumayan banyak, cuman masih kurang. Karena memang masyarakatnya juga betul. Indonesia luas ya. Nah, selain membacakan atau membuat tuntutan hukum Bu ya, apakah juga ada pendidikan
hukum untuk masyarakat? Ada. Jadi gini, kejaksaan tadi kan diharapkan oleh Jaksa Agung hadir di tengah masyarakat. Misal begini, kami Kejaksaan Negeri Pandeglang punya program namanya Jaksa Masuk Pesantren, Jaksa Masuk Sekolah. Kemudian juga ada penyuluhan-penyuluhan lain yang kami berikan. Dalam waktu dekat, misalnya kami ingin mengundang LSM dan rekan media untuk bisa bersama-sama berperan aktif dalam memonitoring penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pandeglang. Terus kemudian juga ada lagi seperti ini. Ini kan juga termasuk penyuluhan. Edukasi ke masyarakat. Ada juga Jaksa Menyapa. Nah, kalau podcastnya Kejaksaan Negeri Pandeglang sendiri namanya Apem Pandeglang. Apa itu? Adiaksa Podcast mengedukasi masyarakat Pandeglang. Jadi khasnya bahasa Pandeglang itu, apem itu kan kue. Kue apem. Kalau kue balok jangan. Oke. Kebesaran. Baik, itu mengenai soal kisah Kejari ya. Ibu sekarang sudah 1 tahun lebih di Pandeglang. Bagaimana Ibu melihat peran-peran Kejari Pandeglang saat ini sudah dilakukan? Kalau untuk saya sendiri, kemarin saya sudah banyak mendorong kepada staf saya untuk adanya PAD masuk. Pendapatan asli. Betul. Jadi ada beberapa hal yang memang di Kabupaten Pandeglang tidak bisa diselesaikan oleh Pemda. Kami, Kejaksaan kan ada banyak tadi tuh udah. Kalau di Kejari adanya itu adalah selain Kejari, anak buahnya adalah Kasubakbin, Kasih Intel, Kasih Pidum, Kasih Pitsus, ya kan? Kasih Datun dan terakhir Kasih PB3R. Kasih PB3R ini tentang barang bukti dan rampasan. Nah, yang Kasih Datun inilah yang namanya Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara punya tugas memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ada juga memediasi dan tindakan hukum lainnya. Nah, salah satu juga yang dilakukan sama Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara adalah ingin supaya PAD di suatu daerah itu meningkat. Kenapa? Saya melihat trennya perkara korupsi itu kadang-kadang tidak mengembalikan kerugian negara. Orangnya di penjara, tapi kerugian negaranya nggak balik, ya kan? Nah, sedangkan sekarang ini Kejaksaan pengennya kerugian negaranya dulu balik. Supaya apa? Jadi pembangunan, ya kan? Suatu daerah itu perlu PAD, perlu masuk gitu kan. Nah, ini macet nih, misalnya masalah sampah. Jadi di Pandeglang itu waktu saya pertama-tama masuk, masalah sampah itu lumayan mengesalkan. Kemudian saya bilang sama Kasih Datun, gimana caranya nih ya? Kita coba panggil deh pihak ketiganya. Ternyata pihak ketiganya itu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada Pemda. Nah, akhirnya Pemda membuat MOU dan SKK. Beda loh, MOU itu cuma formalitas kalau menurut saya. Tapi kemudian dengan adanya surat kuasa khusus, kami selaku Jaksa Pengacara Negara mewakili negara. Kita minta supaya pihak ketiga itu mengembalikan, melunasi, ataupun istilahnya, lu kewajibannya apa nih? Anda kewajibannya seperti ini? Ayo dong, tepati. Nah, jadi pada saat itu baru SKK, seminggu kemudian masuklah sejumlah uang ke kas negara. Dalam hal ini Pemkab Pandeglang. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita itu sudah sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar yang sudah dikembalikan oleh beberapa satker yang ada di Pemkab Pandeglang. Luar biasa tuh Bu, kalau dikalkulasikan untuk membangun jalan sudah jangankan jalan ya, bisa yang lain-lain, pendidikan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan PAD Kabupaten Pandeglang dalam hal ini. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang tetap berjalan Bu ya. Misalnya kayak dari Dinas Pasar minta bantuan kita, ada permasalahan bagian aset. Aset itu kan ada misalnya antara perpisahan Jawa Barat dengan Banten itu menimbulkan banyak masalah aset. Nah, kami coba untuk memetakan permasalahan tersebut dan menyelesaikan sehingga aset-aset itu bisa kembali misalnya ke Kabupaten Pandeglang. Baik Ibu, itu hal yang sepertinya itu baru informasi baru Bu. Karena kan tadi saya bilang masyarakat selama ini taunya
jaksa itu menuntut umum, tetapi ternyata juga memberikan sumbangsih terhadap PAD Kabupaten Pandeglang, sehingga Pandeglang mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik, Bu ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik Ibu, nanti kita akan lanjut setelah sesi yang berikut ini. Kabar Banten jangan dulu pergi, kita akan terus berbincang dengan Ibu Kejari Pandeglang. Baik Sobat Kabar Banten, kita masih berbincang dengan Kepala Kejari Pandeglang. Kalau tadi kita berbincang mengenai soal kisah kehidupan, profil hingga menjadi Kepala Kejari Pandeglang, Bu ya. Siap. Hingga tadi yang menarik sebenarnya ikut berpartisipasi dalam menyelamatkan PAD, keuangan negara. Nah, makanya yang saya tanya tadi gitu, kalau orang merugikan keuangan negara kan dibilangnya koruptor. Kalau kita menyelamatkan keuangan negara namanya apa? Apa? Saya juga bingung. Yang pasti bukan debt collector ya. Betul. Ya. Kalau debt collector kan berbeda, Bu ya. Beda. Ini MO-nya dengan pemerintah daerah. Ya. Baik, Ibu bicara soal Pandeglang nih, Bu. Pandeglang di media massa dan berdasarkan catatan Kabar Banten itu tinggi ya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul. Nah, melihat kasus ini peran apa yang dilakukan oleh Jadi gini, Pandeglang? Sebenarnya ini juga implementasi dari pedoman kejaksaan. Jadi Jaksa Agung mengeluarkan pedoman mengenai akses keadilan terhadap perempuan dan anak nomor 1 tahun 2021, di mana akses keadilan terhadap perempuan dan anak ini mengisi kekosongan terhadap undang-undang yang bersinggungan dengan undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misal perdagangan orang, ya kan? Kemudian juga human trafficking udah pasti tuh ya, karena memang TPPO kan berhubungan langsung dengan kekerasan dalam rumah tangga, atau hal-hal yang lain memang yang belum diterjemahkan oleh undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di situ kemudian kami Kejaksaan Negeri Pandeglang mengimplementasikannya jadi ke arah lebih membuat posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak, yang mana ini adalah tempat untuk curhat. Kalau bikin laporan tetap kantor polisi, karena kami bukan penyidik untuk perkara tindak pidana umum. Kejaksaan selain tadi jaksa pengacara negara, penuntut umum, kami juga penyidik untuk tindak pidana korupsi. Nah, terus juga kalau masyarakat mau menghubungi kejaksaan, ada pelayanan hukum dan kami juga ada Halo JPN. Bisa tuh di Google, tanya Mbah Google, Halo JPN itu apa sih gitu. Nah, jadi tanpa harus datang ke Kejari, nggak harus. Masyarakat sudah mendapat pelayanan. Bisa. Dan kami juga ada informasi layanan publik di 0812 8628 9979, atau coba deh cek di Mbah Google. Kami juga ada medsos kami cukup aktif, jadi memberikan segala sesuatu kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri Pandeglang. Masyarakat jadi bisa tahu, ini yang disebut transparansi, sehingga oh ternyata kejaksaan itu seperti ini, jangan cuman yang kayak tadi, kok baru tahu ya ada datun tuh apa ya gitu, padahal sebenarnya kejaksaan tuh memang sudah ada. Kembali lagi ke posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Alhamdulillah, semenjak kita coba untuk membuat posko tersebut, sudah ada beberapa laporan yang masuk. Yang pertama adalah kasus yang sudah di persidangan, Oknum Y, yang mana melakukan pemegangan terhadap bagian seseorang, kemudian diproses, dan akhirnya sekarang sudah di persidangan. Nah, ada lagi satu kasus sebenarnya yang memang sekarang lagi coba kita dampingi, masalah pencabulan. Saya sampai merinding ngomongnya karena saya tahu ceritanya kan. Jadi keluarganya datang ke kita melaporkan bahwa anak ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Si korbannya nih. Tunarungu dan tunawicara. Terus orang tuanya tuh bisa tahu karena dia keguguran. Coba. Jadi kita yang bisa ngomong aja, kalau kita dilakukan bullying, pemerkosaan, kadang takut buat ngomong. Untuk menyampaikan. Nggak berani. Ini nggak bisa ngomong, nggak bisa denger. Gimana caranya, gitu kan? Nah, jadi pada akhirnya waktu itu kami mendapatkan informasi dari salah satu juga rekan-rekan kita yang memang pemerhati untuk perempuan dan anak. Dibilang katanya ada kejadian anak ini keguguran, kemudian
dia ngomong ke tetangganya baru bisa ngomong ke orang tuanya. Kaget orang tuanya. Jadi tetangganya yang melaporkan ke orang tuanya berarti, bukan korban. Jujur saya ngenes gitu loh ngelihatnya, kasihan gitu ya. Karena ya itu tadi, orang dibully dan lain sebagainya tuh yang bisa ngomong aja nggak berani buat laporin. Nah kemudian ini juga dia kan ada tekanan juga dari pihak pelaku, yang mana memang pelakunya sekarang masih dalam pencarian. Dan juga posisinya keluarganya juga bukan keluarga yang berada. Jadi kami, apalagi saya sebagai perempuan, tadi ya Jaksa Agung bilang harus punya hati nurani, tergerak untuk membantu. Kita bantu proses, dibantu juga loh sama ada rekan dari Kabar Banten. Iya, masalah pemberitaannya bahwa supaya masyarakat tahu ini loh kita ada posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Jadi Kejaksaan Negeri Pandeglang memang sudah ada jaksa sahabat media, temenan kita. Dengan media? Harus gitu. Jadi hal-hal yang baik diberitahukan, kalau yang buruk dikasih tahu juga ke kami. Kami tidak anti dengan kritik dan saran, dan malah pas waktu suatu saat ada yang bilang, wah kejaksaan seperti ini, saya minta maaf. Ya kalau salah minta maaf lah. Kenapa mesti takut? Jadi kembali lagi nih ke tadi posko akses perempuan anak, karena saya agak terbawa suasana. Inget waktu datang melapor, saya ikut sedih gitu loh. Kok bisa ya segini tega ya orangnya gitu. Nah jadi sesudah dilaporkan dan lain sebagainya, sudah melalui pemeriksaan. Nah akhirnya sekarang memang si korban sudah mulai bisa berinteraksi. Alhamdulillah juga ada perhatian dari Kementerian Sosial, sehingga ada pelatihan dia bisa untuk bahasa isyarat ya. Nah jadi sekarang ini masih diproses dalam tahap memang penyidikan dari kepolisian. Tapi ada juga beberapa yang memang memberikan laporan, misalnya masalah kurang gizi, walaupun itu tidak masuk ke dalam ranah pidana, tapi posko akses keadilan terhadap perempuan anak itu inginnya supaya kami bisa menjembatani masyarakat yang punya masalah. Jadi waktu itu ada juga anak kecil yang terlantar. Info layanan publik kami, nomor tadi bisa di WA, bisa di telepon, sering dapat WA masuk, misalnya dikirim foto anak kecil lagi tiduran di jalan, ini ada anak terlantar gimana segala macam. Nah, kami sigap, Kejaksaan Negeri Pandeglang sigap. Nah, ini biar nggak terlalu sedih ya. Dari tadi saya ini udah kebayang yang tadi soalnya. Sigap itu adalah siap, inisiatif, gesit, antisipatif, dan profesional. Jadi itu memang moto kami. Kejari Pandeglang sigap. Setelah itu mendapatkan foto anak kecil yang lagi tidur di jalan, kami laporkan ke dinas sosial. Oh, ke dinas sosial. Karena ini bukan perkara hukum, Bu ya. Nah, tapi kan dengan begitu masyarakat jadi setiap ada info yang masuk ke kami tindak lanjuti. Itulah makanya poskonya akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Tapi kemudian juga kalau untuk masalah hukum kita tindak lanjuti dengan mendampingi. Terus juga posko akses ini, akses keadilan terhadap perempuan dan anak, ada orang datang pingin bercerita, saya punya temen nih misalnya, silakan. Atau pingin memberikan aduan. Kalau laporan tetap ke polisi ya, ke penyidik ya, tetap ya, jangan salah. Aduan istilahnya, nih saya nih udah maaf korban, saya dibully, saya mesti gimana? Nah ini yang kita buka kesempatan untuk mereka untuk curhat, berbagi, ataupun nanti ke depannya seperti yang tadi kan ada dari Kementerian Sosial diberikan pelatihan. Kemungkinan misalnya butuh psikologis, butuh psikolog, butuh rumah sakit dan lain sebagainya, kami coba bantu untuk memberikan akses nih loh kemana jalannya supaya tidak sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya. Nah ini tadi menarik Bu, Kejari juga membuka ruang komunikasi dengan dalam hal ini perempuan yang menjadi korban Bu ya. Nah apakah ruang komunikasi ini hanya dikhususkan di kantor atau memang dari Kejari sendiri yang datang langsung ke masyarakat begitu untuk melakukan dialog? Untuk saat ini yang kami lakukan adalah menerima informasi dari masyarakat. Kemudian alhamdulillah kami coba datangkan ke kantor. Kalau memang nanti ke depannya mereka tidak bisa datang ke kantor, kami akan datang. Jemput langsung ke rumah? Bukan jemput langsung, mendatangi entah itu korban ataupun pelaku. Karena nggak semua pelaku itu sebenarnya salah. Misal, maaf, ibu bapaknya berantem.
anaknya nggak seneng lihat ibunya atau nggak seneng lihat bapaknya. Saya nggak mau bilang loh, ntar kalau dia bunuh ibu atau bapaknya. Nah, pilihannya gitu kan. Nggak sengaja dia pegang senjata, dia bunuh salah satu orang tuanya. Kan pelaku. Keadaan terdesak. Rusak loh masa depan dan lain sebagainya. Nah, kami ingin menjembatani bahwa pelaku itu bisa dikasih pemulihan. Pemulihan dalam arti kata, oke, dia akan melakukan penjara kah, kalau anak-anak diversi kah, tapi kemudian kami juga inginnya supaya ada, nggak cuma dibetulin nih, harusnya kita kasih pemahaman bahwa ini salah, kedepannya dia masih bisa sekolah kah, atau bagaimana, seperti itu. Jadi sisi menyelamatkan masa depan dari pelaku yang anak. Ya, makanya tadi kan posko akses perempuan dan anak. Anak ini nggak cuma perempuan tapi laki-laki. Tapi kalau ke perempuan memang lebih ke arah korban KDRT. Ya. Gitu. Bicara soal kekerasan terhadap anak, Bu, ya, saya jadi cerita di tahun 2021. Ya. Pernah ikut menangani di mana si anak itu menjadi korban pelecehan dari tetangganya sendiri ya. Di Kabupaten Pandeglang gitu. Nah, ternyata memang si pelaku itu tidak hanya sekali dia melakukan, berkali-kali, dan ternyata itu diketahui oleh istri dari pelaku itu sendiri, itu di tahun 2021. Nah, artinya memang miris, Bu, ya, kalau ada kasus lebih miris lagi. Ada kasus lebih miris lagi. Gini, sekalian nih, biar tahu. Ini kan mengedukasi masyarakat juga. Masyarakat jangan takut lah. Kalaupun korban, jangan takut buat ngelapor, jangan takut untuk datang. Kalau di Pandeglang kita ada posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Silahkan hadir. Apapun bentuk permasalahannya kita coba cari solusinya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi ada cerita begini, anaknya diperkosa sama bapak tirinya. Anaknya nggak berani ngelapor ke tantenya. Sampai berkas itu mau dibikin, penyidik kepolisian juga sampai bingung. Kenapa? Ibunya tidak mau memberikan kesaksian. Si tantenya ini? Ibunya tidak mau memberikan kesaksian. Ibu korban. Kenapa? Gara-gara kamu, bapak kamu masuk penjara, terus kita makan apa? Coba, gimana ya? Mohon maaf ya. Jadi saya mikir, kok sudah sebegitunya ya? Memang rata-rata sih karena masalah ekonomi biasanya ya terjadi hal-hal seperti ini gitu. Nah, mungkin harus juga kita edukasi supaya apa? Sigap UMKM. Sigap UMKM yang ada di Kejari Pandeglang adalah membiasakan masyarakat untuk bisa memproduksi barang-barang hasil dari Pandeglang. Ada lagi, nah kami juga ada sigap investasi, ada sigap kebudayaan, sigap pariwisata, banyak sigapnya. Kami jalankan program-program tersebut untuk memajukan masyarakat Pandeglang. Sehingga ekonomi masyarakat bisa. Nggak cuma ekonomi, yang penting insya Allah sama-sama bertujuan untuk memajukan Pandeglang. Itu inisiatif seperti itu apakah memang masuk dalam program Kejari atau inisiatif Ibu jadi sendiri? Sebenarnya gini, setiap kejaksaan negeri memang diberikan suatu kesempatan untuk inovasi. Zamannya kan kemarin-kemarin sampai sekarang ini masih ada yang namanya WBK WBBM. Jadi Kejaksaan Negeri Pandeglang memasuki zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM atau WBK, wilayah bebas dari tindak pidana korupsi. Nah, disitulah transparansi, berinovasi, bagaimana kita lebih dekat ke masyarakat. Itu semua punya cara-caranya tersendiri. Misal seperti salah satu kejaksaan negeri yang ada di Banten, Kejari Cilegon. Untuk lebih dekat ke masyarakat, ada yang namanya posko pemilu digital. Jadi kalau masyarakat nanti kan nih ke depan udah mau pesta rakyat nih, ada posko pemilu digital di mana hanya dengan melalui handphone bisa menghubungi, memberikan saran, masukan ataupun laporan pengaduan. Dan itu sudah menjadi contoh untuk kejari-kejari yang lain. Memang inovasinya dari Cilegon, tapi pimpinan kami, Pak Kajati, semua harus kita bikin. Jadi ada inovasi yang memang bisa dijalankan oleh semua, kenapa tidak? Berinteraksi dengan kemajuan teknologi, Bu, ya? Iya. Oke, Bu, kita balik lagi nih, Bu, masih soal kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, karena memang kasusnya cukup tinggi. Bahkan catatan Kabar Banten itu terbaru mencapai 26 kasus. Nah, dari sekian banyak yang ditangani oleh Kejari, sebenarnya faktornya apa sih? Selain faktor ekonomi ya, tadi kan faktor ekonomi itu. Ataukah memang ada faktor kelalaian orang tua atau memang lingkungan yang kurang sehat atau seperti apa? Tapi memang ini juga akibat COVID ya. COVID ini kan menyebabkan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Itu cukup tinggi karena apa? Gadget, gawai sudah menjadi makanan sehari-hari. Pada saat mereka melihat informasi yang masuk kan kita nggak tahu, terutama kepada anak-anak.
atau kepada orang yang sudah dewasa yang nggak ada kerjaan. Jadi yang dia lihat yang aneh-aneh, akhirnya menimbulkan seperti itu. Dan sekarang kan kekerasan seksual itu nggak cuman secara fisik, mengabuse melalui gawai. Memuji pun sama Bu ya? Wah, memuji. Catcalling. Nah, yang biasanya di catcalling perempuan, tapi saya pengen catcalling laki nih kadang-kadang. Iya. Ya. Apa namanya, kalau di Kejari Pandeglang Bu, kalau catatan Kabar Banten tadi kan sampai 26 kasus ya yang terbaru. Yang sudah ditangani oleh Kejari berapa? Kebetulan ada beberapa kasus yang menarik ya, antara yang tadi oknum Y, kemudian juga yang masalah kloset. Pembunuhan dengan kloset itu. Kebetulan memang sekarang tinggal menunggu penyempurnaan berkas dari pihak kepolisian. Kalau tindak pidananya sudah bisa kita lihat, itu memang ada gitu. Terus kedepannya juga kita ada beberapa kasus kayak pemerkosaan yang memang masih dalam persidangan. Terus ya banyak lagi sih kasus yang masuk, SPDP dari kepolisian, masalah pencabulan dan lain sebagainya. Saya juga bingung ya kalau pas lihat ya SPDP-nya begini lagi gitu. Dan saya sih harapan sebenarnya SPDP kalau bisa sih berkurang ya, masyarakat jangan berbuat kejahatan lah. Jadi biar Kejari juga bisa istirahat lah gitu. Penyidik kepolisian juga bisa istirahat. Kasihan loh, polisi itu garda terdepan. Ada apa-apa yang dicari polisi. Iya. Kurangan pelayanan yang dicari polisi juga, ya kan? Nah, jadi inilah sinergitas antara aparat penegak hukum yang ada di Kejari Pandeglang dengan kepolisian, dengan rutan, dengan pengadilan. Kita juga bikin acara yang namanya Criminal Justice System, di mana melibatkan aparat penegak hukum di situ. Jadi kita bertukar pikiran, apa saja kendala yang ada, misalnya bolak-baliknya perkara, terus juga misalnya di pengadilan kira-kira ada kendala apa, di rutan kendalanya apa gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling berkolaborasi, mendapatkan apa nih yang bagus untuk Pandeglang. Iya, memang kalau cerita soal kekerasan perempuan dan anak, ibu saja mungkin yang langsung mengetahui kasus itu ya. Itu saya melihat sedih begitu ya. Apalagi orang tuanya begitu. Orang tua yang mengetahui itu. Nah, tadi sudah disebutkan tubuh pelayanan terdekat adalah membuat layanan komunikasi langsung ya, atau jadi kalau dari saya nih, dari Kejaksaan Negeri Pandeglang, kita buat supaya mereka coba datang dong ke Kejaksaan Negeri Pandeglang. Kalau nggak bisa, kami fasilitasi. Jadi kami undang, datang deh, ngobrol. Karena apa? Kalau kita datengin ke rumahnya, ada juga nanti hal-hal lain. Prasangka yang lain. Misalnya tetangga yang tadinya nggak tahu akhirnya dikucilkan. Itu juga sifatnya bullying loh. Kasihan korban. Udah dia terdesak, udah dia jadi korban, ternyata yang ngebully malah lingkungan sekitar. Ada malah orang tuanya sendiri yang ngebully. Kamu sih jadi anak gak bener apa segala. Kan ngerusak. Padahal seperti itu mestinya ditumbuhkan rasa kepercayaan diri dari anak tersebut atau korban tersebut. Sehingga dia juga jadinya bisa kembali lagi ke masyarakat dengan baik. Nah itu. Jadi visi misi kedepannya adalah Posko Akses Keadilan Terhadap Perempuan dan Anak ini bisa memberikan kesadaran buat masyarakat. Jangan sekedar cuman bisa menghakimi. Jangan cuma sekedar bisa membuli korban atau pelaku, karena pelaku belum tentu dia, misalnya tindakan pidana lainnya ya, bukan yang masalah pencabulan juga. Ada misalnya anak-anak nggak sengaja bawa mobil tabrakan, menimbulkan kematian, ya kan memang salah orang tuanya kenapa kok bisa memberikan akses kepada kendaraan tersebut. Tapi kan kembali lagi, itu anak kan sebenarnya masih anak-anak, kenapa nggak dikasih semacam nasihat, ya kan? Jadi pengetahuan. Ada hak-hak yang perlu dilindungi juga Bu ya. Termasuk perlindungan mental. Iya, itu yang kita harapkan ke depan. Bu, agar mental anak ini terselamatkan dan kita juga berdoa tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Amin. Saat ini kan publik juga tahu bahwa kalau tidak salah ada hukuman suntik kimia ya bagi pelaku itu. Itu sebenarnya memberikan efek jerah nggak sih Bu untuk? Kalau itu bukan ranah saya. Jadi pada prinsipnya kami kejaksaan dengan bermodalkan undang-undang, senjata kami undang-undang, karena kami menuntut. Sistemnya nanti, nah ini cerita juga nih, kadang-kadang masyarakat nggak tahu mau ngelapor kemana.
Kalau lapor tindak pidana tetap harus ke polisi. Kalaupun ke kejaksaan, kami nantinya akan mengarahkan bahwa ini harus dilaporkan ke kepolisian. Jadi masyarakat datang dong ke kepolisian untuk melaporkan suatu tindak pidana. Kemudian polisi tahap 1 memberikan, setelah dibikin SPDP, tahap 1 memberikan berkas kepada kejaksaan. Kejaksaan meliti berkas tersebut. Jika berkas tersebut sudah lengkap, kita bilang P21. Kalau belum, kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu lengkap, namanya P21. P21 itu nanti setelah lengkap akan dibarengi dengan tahap 2, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sesudah itu baru kami jaksa melimpahkan berkas tadi ke pengadilan. Barulah kita beracara. Nah, setelah beracara baru nanti ada kan, misalnya bisa langsung inkrah, menurut hakim bisa putus, selesai. Tapi kalau mau ada hak-hak yang misalnya dari si terdakwa rasanya, nggak bisa nih, saya mau banding, bisa banding, kasasi dan lain sebagainya. Dan baru terakhirnya eksekusi kembali lagi ke kejaksaan, eksekutor. Sejauh ini ada Bu yang berkas yang sudah dilimpahkan ke Kejari begitu, tapi kemudian dalam prosesnya kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena keluarganya berdamai. Enggak, kita lihat dulu perdamaian itu terjadi dalam hal apa. Kalau memang kami kejaksaan dengan restoratif justice, kita punya syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa sembarangan meng-RJ di kejaksaan. Kenapa? Setelah syarat dan ketentuan berlaku itu dijalankan, kami harus ekspos di depan Jampidum. Baru kemudian Jampidum akan bilang bahwa ini boleh di RJ atau tidak, karena Jampidum adalah perpanjangan tangan dari Jaksa Agung, karena Jaksa Agung adalah penuntut umum, ya kan? Nah, sekarang juga ada yang namanya diskresi, diversi, selain RJ. Nah, itu nanti kami kejaksaan sebagai dominus litis berhak untuk menyidangkan atau tidak menyidangkan perkara tersebut. Itu ada di undang-undang. Nah, makanya RJ ini mengedepankan hati nurani. Misalnya, kenapa tadi syarat dan ketentuan berlaku? Baru pertama kali dilakukan. Kerugiannya di bawah 2,5 juta. Pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Adanya perdamaian dari pihak korban dan pelaku. Adanya pemulihan, misal pemulihan yang dicolong laptopnya balik, ya udahlah, maaf-maafan aja lah. Tapi ini harus benar-benar dari dua belah pihak. Dan kemudian Toga dan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut berperan aktif dalam terjadinya perdamaian tersebut. Jadi tidak sembarangan juga damai itu ya? Nggak bisa. Udah itu semua, baru kita ajukan ke Jampidum. Ke Jaksa Agung melalui Jampidum kemudian menyatakan ini bisa di-RJ atau tidak. Jadi prosesnya nggak serta-merta, bisa damai di bawah tangan dan lain sebagainya. Enggak. Jadi kejaksaan benar-benar menggunakan hati nurani, kita lihat benar, ini benar nggak orangnya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan peran dan fungsi Kejari dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Kita berdoa tentunya semoga di Pandeglang tidak ada lagi kasus-kasus yang semacam seperti itu. Tapi kemudian publik ingin tahu nih Bu, bagaimana kalau kemudian tadi menjadi korban, kemudian ada yang melihat kasus kekerasan perempuan dan anak, kemana harus melapor? Mungkin kalau melaporkan tindak pidananya tetap ke kepolisian sebagai penyidik. Tapi kalau misalnya mau memberikan aduannya dan bingung mau kemana, kejaksaan siap dengan posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Jadi untuk posko akses keadilan terhadap perempuan dan anak ini sebenarnya memang sudah berjalan, karena kan inovasi dari Kejari Pandeglang. Insya Allah rencananya dalam waktu dekat akan kami luncurkan, sehingga ini bisa menjadi program nasional di mana memang ini masuk di RPJMN, pengerus utamaan gender, PUG. Nah, jadi disinilah peran kejaksaan terhadap perempuan dan anak. Jadi akses pelayanan terbaru di Pandeglang yang oleh Kejari Pandeglang Bu ya. Bisa langsung datang ke Kejaksaan Negeri Pandeglang atau bisa telepon info layanan publik kami di 0812 8628 9979 atau bisa menghubungi juga Halo JPN. Kapanpun dan jam berapapun. Silahkan. Tapi insya Allah dijawab segera dan secepatnya. Seperti motonya Kejari Pandeglang, sigap. Oke Ibu, baik, terima kasih. Itulah Sobat Kabar Banten perbincangan kita dengan Ibu Kejari Pandeglang. Kita doakan Ibu Kejari Pandeglang tetap sehat dan sama-sama kan, terus amin, amanah dalam menjalankan tugas. Amin, ya Bu ya. Sama-sama. Media juga amanah dong. Tentu. Karena kan membawa beban amanah dari masyarakat. Kejari yang bertindak, kita yang mempublikasikan betul informasi untuk masyarakat.
Sekian Sobat Kabar Banten, perbincangan kita dengan Kejari Pandeglang. Saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih. Tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.